Kalau kalian nggak pernah FYP, ini video yang harus lo tonton. Karena ini bisa bikin konten lo auto FYP. Nah, gini. Lo tahu aja sebenarnya apa yang susah ketika bikin konten biar FYP? Kan FYP itu kayak abu-abu gitu ya, bener nggak? Lo bikin niat, jelek. Lo bikin nggak niat, naik. Tapi lo punya nggak niat, nggak nyambung ke jualan, masalahnya itu dia. Nah, terus mau dicobain FYP-nya biar niat, susah. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, dan sebenarnya kesulitan pertama adalah yang kalau gue temuin ya dari mayoritas kreator, mayoritas seller itu sama. Bukan masalah nggak bisa bikin kontennya. Gue tau banyak di antara kalian tuh udah bisa bikin konten bagus-bagus banget. Tapi yang jadi masalah cuma satu. Lu nggak tahu mau bikin konten apa? Ngaku. Bener gak? Coba ditulis di komen. Atau ada masalah lain yang lu alamin? Coba tulis, gue pengen tahu. Nah, jadi sebenarnya gini, di sini gue bakal bahas gimana cara ngeriset konten yang pasti kemungkinan besar FYP. Kenapa gue bilang auto FYP? Karena gini, lu harus sadar FYP itu sebenarnya gimana pun adalah supply and demand. Hukum supply and demand. Jadi gini, lu sekarang bayangin ada sesuatu yang lagi rame. Katakanlah apa ya? Ya kan lagi banyak kasus-kasus tahu ya, kayak kemarin ada korupsi ratusan triliun dan sebagainya. Ketika ada kasus seperti itu, semua orang kan pasti jadi kepo. Bener nggak? Nyari dong, sumbernya di mana nih? Disitulah ada demand, ada permintaan. Nah, supply-nya banyak apa dikit? Nah, kalau supply-nya dikit, udah jelas itu supply pasti bakal melejit ke langit, benar nggak? Karena semua orang pengen nyari, semua orang pengen tahu. Nah, itu adalah salah satu konsep pertama dari FYP, gitu ya. Nah, sebenarnya konsep ini kalian bisa benar-benar manfaatin, gitu kan. Sebenarnya ada lagi sih konsep-konsep lain, gitu ya. Nah, gimana cara manfaatin konsep satu ini, gitu ya? Yang pertama, lo tau nggak di TikTok ada fitur baru yang namanya Creator Search Insight. Nah, jadi karena ini adalah fitur baru, mungkin ini salah satu yang awal. Jadi di sini tuh bisa dipakai buat ngeriset. Creator Search Insight ini lu bisa, cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal search di kolom pencarian TikTok kalian, Creator Search Insight. Nanti bakal keluar data tentang topik apa aja yang lagi dibahas sama pengguna TikTok. Jadi makin gampang kan buat kalian ngeriset suatu konten. Nah, kedua, selain dari manfaatnya itu, lu juga bisa lihat di FYP yang lewat. Contoh gini kayak, sadar nggak sih kalau misalnya ada pengulangan beberapa kali konten, itu biasanya itu adalah sesuatu yang lagi viral. Dan itu biasanya nyambung sama niche konten kita. Atau memang sebenarnya nggak nyambung juga bisa. Tapi memang kalau itu beberapa kali pengulangan, itu adalah sesuatu yang memang lagi happening, lagi rame. Dan biasanya di search itu juga suka di TikTok dikasih merah-merah yang ada api loh. Nah, itu artinya di situ tuh memang sesuatu yang memang lagi dicari banget. Gitu kan. Nah, ini videonya bisa dari macam-macam. Bisa dari kompetitor, atau memang video yang interaksi sama followers kamu gitu kan. Nah, tapi dari sini kita bisa dapat satu gambaran. Kalau gue biasanya gini, gue misalnya tiap hari misalnya gue lagi lihat saat di ini ya, gue scrolling, gue cuma lihat saat lagi tema apa ya, gue bakal scroll banyak gitu kan. Gue lihat tak, nanti ada pengulangan, di situ nih gue lihat happening nih. Nah, kalau lagi happening itu berarti sesuatu yang lagi ramai. Gitu kan. Nah, terus cara ketiga gitu ya. Cara ketiga, lu juga bisa cek di dashboard TikTok bagian for your inspiration. Gitu ya. Nah, di sini lu bisa dapat nih, lu bisa riset konten berdasarkan niche kamu, berdasarkan fitur yang disediain. Tinggal lihat buka profile, klik 3 garis yang dari kanan atas layar, klik Creator Tools, di situ nanti disambut sama dashboard akun. Nah, dari situ scroll ke bawah ada for your inspiration. Nah, di sini disediain sama algoritma TikTok buat lihat jenis video serupa yang nyambung sama niche kamu dan lagi trending. Nah, ketika di sini juga nih, bisa jadi kejadian gini. Ketika lu lihat niche gua nggak trending, video kompetitor gua anyep semua, mungkin nggak? Mungkin banget. Kalau gitu artinya memang di niche kalian lagi nggak ada yang lagi rame. Bayang nggak? Jadi kalau misalnya kalau nggak ada yang rame gimana? Ya udah nggak usah galau. View lu jelek, orang lain juga jelek semua. Mending kan? Daripada view lu jelek, orang lain naik. Sebel kan? Kalau gitu ya kita bisa geser-geser lihat niche orang. Nah, terakhir lu juga bisa cari tahu konten yang lagi rame di kolom search dari TikTok gitu kan, pakai keyword yang sesuai sama niche. Jadi misalnya nih, lu adalah satu akun dan lu niche-nya adalah studi inspiration, misalnya contohnya ya. Nah, lu tinggal ketik aja tuh di kolom search, terus lihat video dengan keyword kayak gitu tuh kayak gimana, view-nya yang banyak kayak gimana, bikinnya seperti apa, interaksinya seperti apa. Nah, lu bisa lihat konten itu yang kamu bikin. Nah, sambil lihat juga yang lagi rame ya. Orang lain kompetitor rame, 3 juta view. Postnya kapan? Nah, jangan-jangan postnya lagi 2020. Berarti itu udah lagi rame gitu kan. Nah, jadi itu dia sebenarnya beberapa cara buat riset indikin konten di TikTok biar konten kalian auto FYP. Jadi mau FYP ya lu harus bisa dapetin satu demand yang lagi tinggi. Lu tinggal kirim supply-nya aja.
gitu. Kalau misalnya risetnya bener, biasanya sih lebih gampang buat FYP. Tapi kalau risetnya nggak bener, ya susah lah, kan demandnya nggak dapet.